Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini temanya tema sisipan. Biasanya kita tema ada sesi, cuma mumpung sesi yang kemarin sudah selesai, sambil nunggu tahun 2016 kita sisipi satu tema, filsafat kebahagiaan. Dan tidak usah ditanya alasannya apa, yuk pingin aja bahas ini. Ya kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya dipilih yang bermanfaat. Ya, enggak apa-apa, semute Jadi tema kita malam hari ini filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, philosophy of happiness. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang tidak pingin aku bahagia. Kalau tidak pingin kaya ada banyak, tidak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Ya kan? Tapi tidak pernah ketemu orang tidak pingin bahagia. Tadi berangkat ke sini kelihatannya agak telat karena macet. Saya tidak tahu ada cara berpikir apa hari ini, tapi tahun barunya masih besok lusa. Macetnya mulai sekarang. Mungkin ada pergeseran orang sibuk untuk nyari kebahagiaannya sendiri-sendiri di malam tahun baru. Apa ia bisa bahagia? Nanti kita cross check sama teori-teorinya para filosof yang ngomong tentang kebahagiaan. Ya mungkin masing-masing punya rencana ya hari ini. Cuma saya agak males bikin rencana tahun depan, khawatir ada yang meliput. Jangan-jangan nanti saya jalan-jalan ke Borobudur terus masuk, dosen UIN masuk ke tempat ibadahnya orang Buddha. Susah aku. Nanti ke Prambanan dianggap wah itu tempat ibadahnya orang Hindu. Itu kan tempat rekreasi, tapi kan tempat ibadah. Kan di situ saya bayar juga masuknya. Nanti dianggap dosen UIN nyumbang tempat ibadahnya orang Buddha. Mau ke pantai nanti jangan-jangan dianggap wah di sana ada Nyai Roro Kidul musyrik. Mau ke keraton, kejawen, wah bid'ah. Nanti mau susah ya sekarang. Atau kan ada yang sekarang bikin tahun baru nggak usah macam-macam, kita umat Islam berdoa bareng-bareng di masjid. Sama aja itu bid'ah juga. Tidak ada syariatnya doa bareng-bareng di masjid. Jadi sumpek. Atau jangan-jangan yang salah bukan aktivitasnya, jangan-jangan memang kacamata kita yang burem. Lihat apa aja yang kelihatan jeleknya. Ya kan? Jangan niru orang kafir. Banyak kalau kita yang niru. Emangnya baju kayak gini karangannya orang Islam ada ayatnya? Kan tidak ada. Bid'ah juga. Ya kan? Celana kayak gini nggak ada. Kalian pakai celana semua. Nabi Muhammad nggak pernah pakai jin. Oke, itu bid'ah juga jangan-jangan ya.
Oke ya, atau jangan-jangan memang kacamata kita hari ini agak buram di wilayah itu. Kita sering tidak bisa membedakan mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana ta'abudi, mana ta'akuli. Itu urusannya dosen fikih. Yang penting malam ini kita nyari bahagia kita sendiri ya, di filsafat kebahagiaan. Oke, bismillah, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Ada yang tanya ya dari sekitar apa itu kebahagiaan. Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri, 10%-nya lingkungan. Itu 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah, kalau bahagia itu agak diwariskan itu. Gennya bahagia. Jadi tidak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu senang terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu, biar mewariskan gen yang ceria. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia ya tidak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek, itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak ya tetap suka, kecuali agak beda orientasi ya. Jadi itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan enggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat nggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita atau dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak pak, pacar cantik pak, atau nilai bagus pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah, itu nanti dibahas. Terus siapa sih yang disebut orang bahagia itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Halo iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Sebentar pak, bahagia tapi duit pak, duit. Akhir tahun mepet ini. Ya kan? Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya pak? Mosok cowok-cowok terus pak, sekali-sekali ganti. Ya kan, kamu kan. Ya jadi siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan. Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau gak mau angkringan. Ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir.
Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi ya, siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua, bisa dibahas nggak? Bisa diuraikan nggak? Kalau nggak bisa, ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua. Selesai. Nggak jadi nulis, nggak bisa dijelaskan kok dipaksa, kan nggak bisa. Kalau bisa, kayak gimana cara menjelaskannya? Terus, kebahagiaan itu bawaan nggak? Fitrah nggak? Atau sebenarnya itu hasil upaya manusia? Terus yang ketiga, apa saja yang membuat kita bahagia, yang membuat orang lain bahagia? Yang keempat, orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima, ya apa yang membuat kita bahagia? Oh, yang tadi pertanyaannya, bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir, apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu, karena ngajinya filsafat. Ya kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama, sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari. Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradox hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari, capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robi'ah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robi'ah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robi'ah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati telat bayarin. Nah, karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh, kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robi'ah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya. Terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo. Kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang, nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang, bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam, kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu ndak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya ndak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu.
Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Saya pingin tahun ini targetnya, itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya pingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah gak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah nggak jadi. Tapi begitu kamu nggak ngerencana, tiba-tiba pegang laptop nulis jadi. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh, karena setiap orang beda-beda.